Nanti Ya, itu ada Pajam nih. Pajam. Silakan Pajam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Gimana? Silakan duduk. Pajam. Di sini, Pajam. di sini. Ada apa nih, Pak? Mana Pajam? Pengen ngobrol ini, pengen ngobrol. Ada ya sedikit unek-unek sih. Oh, Oke, nanti saya siapkan dulu Pajam ya. Pajam, siapkan dulu ya. Bentar Pajam. Oke. Gimana Pajam? Sehat Pajam? Alhamdulillah sehat. Masih diberi Ada apa nih? Ada apa nih? Apa yang dibicarakan hari ini Pajam? Saya itu pengen mengobrolkan masalah ini Pak. Penerapan pembelajaran sosial emosional tuh Pak. Terutama di pelajaran saya ya, olahraga ya Pak. Ya. Seperti itu Pak. Oh, jadi Pajam tuh di sini ingin membicarakan pembelajaran KSE apa ya? Iya, menerapkan ya, iya, mengimplementasikan pembelajaran KSE di pembelajaran olahraga. Iya. Nah, kira-kira yang ingin didapatkan dari percakapan Pajam ini apa nih hari ini nih? Yang ingin didapatkan tuh Pajam apa nih? Pengen saya itu saya pengen punya gambaran yang jelas Pak. Cara seperti apa sih penerapan KSE di dalam pembelajaran olahraga itu. Sedangkan selama ini yang saya lakukan dalam proses pembelajaran olahraga itu semuanya mengandung unsur-unsur yang ada dalam KSE itu, yang 5 unsur itu Pak. Sebenarnya sih. KSE itu kan pembelajaran kompetensi sosial emosional Pak ya. Iya, berkaitan dengan pembelajaran KSE ini Pak. Kira-kira KSE di mata pembelajaran olahraga itu penting atau tidak Pak? Kalau menurut saya itu penting sekali Pak. Penting sekali karena dalam 5 kategori yang di dalam KSE itu ada manajemen diri, kemudian manajemen sosial, kemudian selanjutnya tuh apa lagi tuh Pak, ada 5 unsur tuh. Oh iya. Manajemen diri, manajemen sosial, kemudian emosional diri, bertanggung jawab, kemudian mengambil keputusan ya seperti itu Pak. Ada semua Pak. Dalam pelajaran olahraga. Jadi gini Pak Jam, selama Pak Jam mengajar pembelajaran olahraga, Pak Jam sudah mengimplementasikan KSE di dalamnya atau belum Pak Jam? Kalau selama proses ini sih saya sebenarnya sudah melaksanakan Pak. Cuman setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini ada lagi penguatan. Cuman di situ sudah harus terkandung beberapa macam, contohnya dijelaskan di sini apa manajemen dirinya di sini, kemudian manajemen sosialnya di sini. Sebenarnya itu tuh sudah terkandung dalam pembelajaran yang saya ajarkan dalam kesehariannya Pak. Berarti Pak Jam itu sudah merasa mengimplementasikan KSE di dalam pembelajaran olahraga ya Pak ya? Ya seperti itu. Nah, apakah ada strategi lain untuk menerapkan pembelajaran KSE di dalam pembelajaran olahraga Pak? Nah justru itu Pak. Yang saya rada bingung dan rancu itu kalau dalam materi yang saya pelajari ya Pak ya, untuk materi KSE itu di situ ada tertera untuk jumlah
maksimal siswanya Pak. Oh, Cuma siswa maksimalnya itu kan tidak lebih dari 30. Sedangkan yang saya alami, yang saya jalankan sehari-hari itu lebih dari 30. lebih dari 30 bahkan gemuk. Iya Pak, Pak, ya. seperti itu. Gemuk. Iya. Menurut Pak Jam nih, apakah yang KSE itu yang diajarkan oleh Pak Jam seharusnya seperti apa Pak? KSE itu Pak seharusnya Pak? Yang seharusnya yang dilaksanakan oleh saya itu pengennya harus seperti ya runtutan yang 5 kompetisi itu harus ada ya. semua. Kalaupun tidak semua juga kayaknya nggak apa-apa, hanya 1-2 ini apa namanya kompetensi. Ya, 1-2 kompetensi yang masuk di dalam pembelajaran itu ya Pak. Oh, Pak Jam. Ya kira-kira Pak Jam nih ke depan itu pembelajaran KSE-nya penerapannya seperti apa Pak? Yang Pak Jam akan direncanakan gitu. Kedepannya seperti apa Pak KSE itu, pembelajaran KSE itu di pembelajaran Pak Jam yang ingin diajarkan tuh di entah di kegiatan di dalam kelas atau kegiatan di luar kelas gitu Pak. Kedepannya kemungkinan saya ingin melakukannya tentang KSE itu di ruangan dulu Pak. Dari menyampaikan materinya dulu sebelum melaksanakannya di lapangan seperti itu. Jadi supaya lebih efektif Pak. Kalau seumpama KSE-nya itu saya terapkan langsung dalam saat praktek di lapangan, itu kayaknya tidak kondusif Pak. Iya, seperti itu. Berarti Pak Jam inginnya pembelajaran KSE itu nanti setelah penerapannya di dalam kelas dulu. Ya, materinya dulu sampaikan. Kemudian nanti pelaksanaannya di lapangan seperti itu. KSE itu kan kompetensi sosial ekonomi emosional ya Pak ya. Jadi Pak Jam itu ingin menerapkan di dalam kelas dulu, di dalam kelas, kemudian di luar kelasnya pun kesadaran kompetensi-kompetensi yang lainnya pun ingin diterapkan ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak? Kapan Pak Jam atau adakah Pak Jam butuh orang lain untuk membantu atau sharing gitu? Kalau menurut saya sih perlu Pak. Saya pengen minta bantuan kepada guru-guru yang lain. Karena apa? Karena yang saya alami kemarin itu coba saya terapkan ya Pak ya. Mencoba melakukan itu kayak saya. Cuman untuk saya pribadi itu karena sendirian Pak prosesnya. Jadi kurang efektif Pak di dalam kelas tuh. Jadi pengen saya mungkin si kelas itu dibagi 2 Pak. Jadi gitu. Iya, dibantu oleh salah satu guru wali kelas ataupun guru olahraga yang lain seperti itu. Jadi tadi strategi Pak Jam itu ingin ada bantuan dari orang lain ya Pak ya. Iya, dan seharusnya kelas itu harusnya dibagi 2 ya Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Jam nih, yang mana dulu yang bisa diterapkan Pak? Kalau yang paling efektif, yang paling mungkin diterapkan yang mana dulu? Itu paling saya minta bantuan kepada. Minta bantuan dulu berarti ya. Ngobrol sama guru yang ingin saya diperbantukan, kemudian ini saya pengen menerapkan seperti ini, tapi ya dengan supaya efektif itu dengan cara dipisah jumlah muridnya seperti itu, dikondisikan seperti itu. Mungkin nanti Pak Jam juga bisa ngobrol dengan kepala sekolah mungkin ya. Betul, kalau itu sih harus betul. Nah, Pak Jam, kita berada di sesi ini Pak, sesi akhir nih. Nah, kira-kira Pak Jam, harapan Pak Jam ke depan tentang pembelajaran KSE itu seperti apa Pak? Harapannya untuk saya pribadi itu bukan hanya salah satu guru saja yang menerapkan, tapi keseluruhannya dari mulai guru mata pelajaran, kemudian guru wali kelas juga, yang terutama sih guru kelas tinggi 4, 5, dan 6 seperti itu. Jadi Pak Jam menginginkan penerapan KSE itu diterapkan di setiap kelas ya Pak? Iya, setiap kelas, terutama di kelas tinggi. Mungkin di kelas rendah mah masih didampingi orang tua ya Pak, didampingi orang tua. Kalau di SD itu karena kelas 1, kelas 2 itu didampingi tuh. Iya, betul. Nah, kira-kira kapan nih Pak penerapan KSE yang ke depan Pak Jam ingin melaksanakan? Kapan Pak? Kalau saya sih lebih cepat lebih baik. Mungkin dalam minggu-minggu ini, karena proses pembelajaran KSE itu pendalaman materinya, pemahamannya juga perlu waktu Pak. Lebih cepat kita praktekkan, lebih cepat juga kita memahami seperti itu. Saya sangat setuju kali Pak Jam. Lebih cepat
cepat itu lebih baik. KSE juga sangat penting di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran olahraga. Pak Jam sebagai guru olahraga juga sangat perlu menerapkan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam KSE tersebut. Betul Pak. Betul. Artinya Pak Jam kedepannya semoga Pak Jam bisa lebih memantapkan lagi tentang materi KSE dan harapannya Pak Jam ingin semua jenjang itu atau jenjang kelas itu bisa menerapkannya Pak ya. Iya, betul. Sudah Pak Jam ya. Jadi sekarang Pak Jam nih setelah ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan kita nih perasaannya seperti apa nih Pak Jam? Alhamdulillah Pak, agak sedikit jelas Pak. Rencana yang saya inginkan itu sudah tergambar secara konkret jelas Pak. Oke. Iya seperti itu. Jadi sudah tidak ada urusan lagi nih Pak yang saya Alhamdulillah Pak Jam ya. Alhamdulillah Semoga Pak Jam kedepannya dalam materi KSE itu bisa diterapkan dengan baik Pak Jam ya. Mudah-mudahan amin. Terima kasih nih Pak Jam nih udah Iya, mengungkapkan sama-sama Pak, saya berterima kasih Pak ya. kepada saya. Gimana Pak Dudi? Tentang permasalahan Pak Jam Pak Dudi? Ya sebenarnya saya pendapat ya dengan argumen dari Pak Jam itu tadi. Saya lihat juga alur dari observasi yang setelah saya observasi itu dari alur cerita yang Pak Henry ungkapkan itu yang dirunutkan juga udah sangat bagus ya. Mulai dari penerapan KSE di sekolah itu kan masalahnya ya, Iya, bagaimana seperti caranya itu. lah gitu ya. Kemudian penting atau tidak pembelajaran KSE itu ya. Kemudian menaikkan keyakinan ya. Kemudian tujuannya sudah sangat jelas ya. Iya. Tujuannya Pak Jam menginginkan seperti itu ya. Kemudian dari tadi ada hambatan-hambatan yang dikemukakan dalam alur identifikasi ya. Pak Jam pun sudah membeberkan ya dengan jelas beserta solusi-solusi yang Pak Jam lakukan. Begitu juga dengan kalau ini tidak terjadi berarti harus seperti apa nanti gitu ya. Sudah sangat bagus sekali. Kemudian ada di perencanaan pun sudah sangat jelas ya siapa saja nanti yang akan terlibat gitu ya. Itu dan sangat bagus sekali ya. Kemudian tadi juga Pak Jam mengharapkan bahwa budaya penerapan KSE itu bisa berkelanjutan ya Pak ya. Iya. Mungkin sekian dari saya ya. Sudah sangat bagus sekali intinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jam ya. Iya sama-sama Alhamdulillah Pak. sudah agak enak kan ya Iya, Pak Jam ya. sudah lega Pak, sudah jelas. Pak Jam nih. Iya, Alhamdulillah jauh nih. Terima kasih Pak Jam Iya, ya. sama-sama, Pak. Semoga nanti jangan kita bosan-bosan ya. Iya Pak, Ketemu seperti kita yang ya. nanti kita Nah, obrolkan lagi kalau memang ada Nah, perkenalan untuk ya. belajar. bisa sama Pak Hendri ataupun saya. Iya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.